Oke, kita bertemu lagi dengan teman-teman Soka. Ya, saya Soyu Katana dan saat ini kita akan membahas tahun baru 2021. Nah, kebetulan kita kedatangan tamu yang spesial hari ini yaitu seorang tarot reader. Ya, kita akan kolaborasi dengan Jeng Rani, seorang tarot reader yang akan membahas tentang bagaimana sih caranya di tahun 2021 apa yang harus kita lakukan. Oke, kita panggil dia. Inilah Jeng Rani, seorang tarot reader. Hey, with the tarot reader Jeng Rani. Mantap. Oke, kita tunggu. Halo, selamat malam. Halo Jeng Rani, apa kabar? Ya, baik. Yes, Alhamdulillah, yes. terima kasih sudah mengundang. Oke, bisa dilihat teman-teman ya. Inilah seorang tarot reader. Sebenarnya bukan masalah tarot readernya, tapi masalah nanti bisnis apa yang dia lakukan. Nah, Jeng Rani ini sebagai pebisnis event organizer, juga sebagai tarot reader juga teman-teman. Para Soka, ingat-ingat tahun 2021 ya. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan usaha baru, peluang baru, dan banyak-banyak semangat baru. Nah, kebetulan di sini ada, kita panggil dulu John Ferdinand dari Norwegia ya. Halo Kak John Ferdinand, terima kasih sudah bergabung ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman Soka, yang kita akan bahas ini adalah dia adalah seorang yang luar biasa, seorang Jeng Rani, dan dia istilahnya mempunyai banyak-banyak event yang sudah dikerjakan oleh Jeng Rani. Nah, boleh Jeng Rani, kira-kira yang dulu-dulu apa yang dilakukan dan apa mungkin bisa diiklankan terlebih dahulu nih jasa-jasanya. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Soyu Katana ya. Sebelumnya saya memang bergerak bekerjanya di bidang event organizer. Awalnya dari consulting marketing juga gitu, karena kan menghandle promotion dan marketing. Nah, untuk marketing dan promotion tersebut dibutuhkan activation ya. Nah, activationnya itu implementasinya sangat luas sekali ternyata. Jadi cakupannya bisa ke event-event yang menunjang promosi dan marketing tersebut. Salah satunya adalah pameran ya, exhibition. Kemudian seminar juga, kemudian launching produk itu yang pernah saya kerjakan juga. Kemudian selain itu ada juga gathering. Nah, gathering itu seperti kita ketahui mungkin ada gamesnya juga. Nah, itu untuk menunjang semangat para peserta ya, tak coba karyawan ataupun bisa jadi klien ataupun customer. Jadi kayak customer gathering gitu biasanya hubungannya dengan game juga ada di situ. Di samping itu juga ada untuk itu kan yang acaranya buat corporate ya, B2B. Nah, untuk yang personal juga saya bisa handle juga, misalnya untuk event ulang tahun ataupun acara keluarga, terus wedding. Nah, itu juga salah satu yang pernah saya kerjakan. Ya. Jadi kalau misalnya menggunakan jasa dari Jeng Rani itu udah komplit ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalau teman-teman punya event-event bisa konsultasi langsung dengan Jeng Rani. Pastinya harganya gimana tuh Jeng? Bisa disesuaikan dengan budget sih, tergantung. Ya, istilahnya saya cuman jadi mak comblang aja. Jadi mencomblangkan ide yang ada pada klien, yang ada pada customer, yang ada pada pengguna jasa saya gitu. Mungkin ide seperti apa aja yang dipersiapkan. Nah, itu saya akan bantu dengan sepenuh hati dan dengan seluruh potensi yang kita miliki ya, kami miliki nanti bisa mewujudkan sesuai budget dan sesuai dengan cita-cita atau kehendak dari customer tersebut gitu. Pengennya seperti apa sih gitu, atau mungkin yang out of the box, yang beda, yang belum pernah ada dilakukan atau belum pernah ada yang menjalaninya. Nah, itu salah satunya kami sebagai tim kreatifnya gitu yang ngide gitu buat para klien seperti itu. Ya. Jadi selama ini Jeng Rani juga istilahnya membuat acara di corporate ya, Jeng Rani ya? Itu paling banyaknya ya? Kebanyakan sih di corporate dan itu exhibition sama launching. Otomotif.
exhibition itu kan termasuk luar biasa tuh teman-teman. Jadi yang besar aja bisa dilakukan oleh Jeng Rani, apalagi yang kecil-kecil itu udah gampang banget ya. Karena Jeng Rani itu punya koneksi yang banyak banget teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman punya event, langsung kontak atau DM Jeng Rani, saya punya acara nih, kira-kira Jeng Rani bisa bantu saya nggak? Saya punya budget sekian. Nah, jadi otomatis nanti Jeng Rani akan pikirkan acaranya seperti apa. Terus biasanya koneksi-koneksinya itu bakal ditelepon sama Jeng Rani. Iya, betul. Sesuai dengan budget yang sudah kita dealkan ya. Rencanakan, iya betul. Untuk sementara ini sih karena pandemi ya, jadi sementara waktu untuk event offline-nya kita banyakan belum bisa terrealisasi. Nah, untuk itu kita ada event digital ya, seperti webinar, zoominar. Nah, semacam itu mungkin launching produk sekarang juga udah mulai dari seperti kita ini live. Ya betul. Seperti jadi, itu, ya. Itu luar biasa teman-teman. Jadi kita walaupun dari masa pandemi juga ada ide-ide cemerlang dari Jeng Rani sehingga bisa namanya bisnis online. Nah, online online. Apa-apa sekarang online. Bisa pakai online. Event online juga bisa dilakukan oleh Jeng Rani. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan IG Live seperti yang kita lakukan. Karena sekarang IG Live sudah gampang banget. Iya. Ya, kita bisa mengajak teman-teman kita yang lain. Betul, ada sekitar 4 orang kalau nggak salah ya. Ya, bisa berempat kalau yang di IG Live ya. Kemudian di samping itu buat masa pandemi seperti ini, karena mungkin untuk eventnya yang exhibition sekarang kan dilakukan secara virtual nih, Coach. Coach Soyu. Jadi secara virtual ini, jadi mau tidak mau dituntut suatu kreativitas dari masing-masing produk untuk bisa menampilkan bagaimana menarik perhatian para viewer ya, karena ini kan virtual jadi viewer bukan visitor lagi. Nah, itu salah satunya adalah pembuatan video production, video presentation ya, kayak gitu nih. Nah, ini kayaknya nyambung banget dengan Soyu Katana karena kan pakar di sini ya buat multimedianya seperti itu. Jadi kita bisa sharing. Mungkin saya mau cut dulu sebentar Jeng Rani. Ini teman-teman katanya Jeng Rani sekarang lagi jalurnya beda ya. Memang lagi beda dulu teman-teman. Jadi ini adalah kita ngomongin masalah bisnisnya. Jadi bisnis jangka panjang di tahun 2021. Karena 2021 itu video itu lagi in nanti ya. Betul banget. Animasi video itu lagi in. Apalagi Zoom itu perlu dengan yang bisa dilihat di istilahnya IG Live saya itu ada animasinya, ada desainnya. Jadi nggak sembarangan kita memberikan produk-produk yang cuman langsung di foto aja. Jadi ada desainnya. Nah, itu bisa dilakukan oleh Jeng Rani juga karena Jeng Rani punya koneksi banyak, baik tarot reader yang lain, ya mungkin teman-teman yang sejenisnya ya, itu pasti bisa membantu Jeng Rani untuk membuat event Anda semakin luar biasa. Wah, mantap. Betul, nah, teman-teman sekalian, teman-teman sekalian nanti Jeng Rani akan membuka tarotnya untuk teman-teman semua. Ini nanti yang tadi bilangnya, oh ini lagi beda jalur, enggak. Sebenarnya bentar lagi Jeng Rani juga akan memberikan tarot ya, bacaan tarot untuk teman-teman semua. Mungkin teman-teman kalau ingin dibaca boleh diketik aja. Nanti boleh akan nanti dibaca langsung. Di QA. Ya, siap. Nah, tuh langsung prok katanya. Iya, tarot Starlight. Thank you banget. Nah, aku tadi mau jawabin Kak, kenapa saya sama yang tadi aku bahas sama Kak Kasih. Nah, Devrani, apa nih nanyanya? Waduh, apaan ya? Silakan di tag saja pertanyaannya. Saya melanjutkan lagi untuk kita sharing tentang tadi ya, virtual exhibition. Nah, sebenarnya sih kita bisa mengajak bareng-bareng teman-teman semuanya ya, nggak cuma tarot reader ataupun magician, itu kan sebenarnya kan relate banget ya kalau kita di offline event ya. Nah, itu sangat menunjang sekali gitu. Betul. Ini ada Vicia Halim. Selamat malam Rani dan Kak Soyu. Halo Kak Vicia, thank you udah hadir ya. Sudah join, ada Kak Oscar juga, thank you. Ini ada Yunita Teresia juga join, thank you udah join. SYCRDN 26 juga join. Banyak banget, ada Pro ya, oke. Ada New Denny Chen juga. Oke, halo, Kak kita Denny. lanjut. Iya. Kita lanjut.
Kan selama ini setelah pandemi berlangsung, Jeng Rani mulai melakukan adanya tarot reader, bacaan dengan kartu tarot. Betul. Nah, kenapa itu bisa sampai beralih? Nah, boleh dikasih tahu nggak siapa yang membuat Jeng Rani mulai melakukan tarot reader nih? Iya, sebenarnya sih saya sudah kenal tarot sudah lumayan beberapa waktu yang lalu ya. Cuman saya belum ada keberanian diri untuk publish. Nah, kayaknya kemarin itu suatu waktu yang pas, yang tepat ya di tengah pandemi karena situasi kondisi yang tidak menentu yang masih banyak sana sini yang goyah ya, terutama secara mental ataupun secara spiritual ataupun secara pemikiran. Nah, itu bisa antisipasi ya, salah satunya dengan tarot ya. Kenapa? Karena kan kita bisa mengetahui sejauh mana sih rambu-rambu apa yang harus kita lakukan. Step berikutnya tuh seperti apa dari bacaan simbol-simbol yang ada di tarot ini sebagai rambu-rambu untuk bisa mengarahkan solusi ataupun mengarahkan langkah apa aja yang memang harus kita lakukan berikutnya gitu. Oke, kayak gitu ini sih, ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan nih Jeng Rani dari Tarot Starlight. Wah, luar biasa nih. Berarti buat sama paut dengan siapa namanya? Tarot Starlight. Buat newbie dan develop gimana nih Mbak Rani? Buat newbie harus berani. Oh ya, Kak Soyu. Jadi kita selama pandemi ini sebenarnya sih kalau dari saya ya, pendapat saya ya, nge-branding itu kan tadi tak lepas dari situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini. Banyak beberapa perusahaan yang kolaps, terus yang banyak yang dirumahkan. Nah, itu salah satu acuannya adalah kita harus bisa berdiri sendiri. Intinya kita harus bisa membangun branding diri kita sendiri ya, personal branding. Nah, salah satunya di situ tadi kemampuannya kita harus upgrade potensi diri kita ya, baik mental, spiritual, skill. Nah, itu salah satunya kita passionnya di mana, terus pengen meningkatkan seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Salah satu misalnya hobinya bermusik. Nah, bisa tuh bikin lagu, bikin rekaman sendiri nanti upload di sosmed. Nah, seperti itu sih kalau dari saya ya, pendapat saya. Mungkin Ko Soyu boleh menambahkan seperti itu. Kalau dari saya mungkin udah luar biasa, saya nggak mungkin menambahkan yang kata-kata luar biasa. Jadi teman-teman, personal branding itu penting sekali, apalagi kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan kita-kita. Jadi kalau teman-teman pengen personal brandingnya meningkat, Anda harus ketemu dengan orang-orang memang sudah dikenal di kalangan. Nah, itu salah satunya kita bisa saling kolaborasi, betul. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, Ko Soyu. Jadi jangan berkutat hanya pada satu komunitas saja. Ini kan saya menanggapi pertanyaan dari Kak Tarot Starlight ya. Mungkin buat newbie develop gimana tadi, misalnya ke komunitas kita aja, jangan. Jadi mungkin yang relate dengan industri kita ini apa? Nah, kita harus bisa ikut terjun di situ. Betul nggak, Kak Soyu? Betul sekali. Jadi bukan hanya tarot ke tarot semua komunitasnya. Jadi harus pintar-pintarnya kita, misalnya kita memang ke arahnya kemana, ya tinggal ikutin, cari grup yang memang cocok buat kita. Ya. Contohnya kalau misalnya buat jualan online ya, Anda harus ikut di grup jualan online. Nah, disitulah mulailah personal branding. Gitu mereka. Jadi dituntut dulu ya, kayaknya nggak freeze. Oke, jadi memang dituntut kreativitas masing-masing personal di sini gitu. Karena apa? Mungkin dari pengetahuannya udah kita upgrade, skillnya udah di upgrade ya, tapi ramuan kreativitasnya akan beda, itu bakalan beda gitu ya, nggak Ko Soyu? Ya seperti yang saya bilang kemarin, magic adalah satu mindset, ya kan? A-nya action. Ya, terus habis itunya G-nya adalah goal setting. Ya, terus habis itu I-nya adalah idea. Nah, ini idea penting. Nah, jadi bukan hanya kita punya goal setting, punya action, punya mindset, tapi idenya nggak ada, sama aja kosong. Jadi itu harus lengkap, namanya magic. Iya, gitu. Kalau nggak konsisten. Nggak konsisten, nanti juga akan turun dengan sendirinya gitu. Intinya kalau kita udah passion di situ, udah suka, ya udah
apa istilahnya kontinuitasnya, ya konsistennya tuh harus dijaga dengan signifikan gitu. Soalnya kalau nggak begitu ya nanti bakalan tergilas dengan situasi yang ada gitu ya. Betul. Oke, masalah kita ngomongin masalah 2021, saya mengucapkan Happy New Year sekali lagi untuk teman-teman semua yang nonton di sini. Ya, semoga tahun 2021 ini makin sukses semuanya yang menonton di YouTube Show ini. Oke, Jeng Rani, kita ngomongin tahun 2021. Kira-kira menurut Jeng Rani apa yang bakal in sekarang ini atau apa yang kejadian nanti ke depan? Apakah mulai membaik atau gimana nih? Nah, kan udah ahlinya nih. Iya, untuk tahun 2021 itu angkanya adalah angka 5 Hero Pen di sini ya. Jadi tahunnya ini banyak terpicu sana sini untuk emosionalnya cenderung banyak ujian di sini ya. Jadi ini Hero Pen itu seorang yang bijak, yang menasehati ya, dia kan pendeta ya. Jadi kita yang misalnya sudah memiliki potensi diri yang oke, yang baik, ya tentunya jangan gampang terpengaruh dengan hal-hal yang memicu emosional seperti tadi ya gitu. Jadi lebih baik tetap fokus pada tujuan, banyak bersabar, tutup mata, tutup telinga yang sekiranya membuat bergejolak gitu. Karena gampang banget tahun 2021 ini untuk terpicu secara emosionalnya gitu. Intinya sih kayak gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya sih, karena masih pandemi juga, dibutuhkan ya tadi kesabaran tetap harus ada dan kewaspadaan dalam protokol kesehatan itu penting banget dan harus tetap ditingkatkan gitu ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang mau nanya boleh langsung di chat aja. Nanti kita akan bahas dengan seorang tarot reader, Jeng Rani. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman. Biasanya saya juga sering live juga untuk terakhir kemarin Desember sih ya. Jadi buat giveaway, Q&A silakan yang mau tanya. Gitu. Silakan tanya ya. Oke, kita ngomongin masalah 2021. Kira-kira apakah akan mulai membaik atau gimana? Semangat tahun 2021. Oke, Kak Rica, thank you sudah join ya. Ya, thank you sudah join. Untuk 2021 tadi yang lanjutin yang Hero Pen di sini ya. Jadi memang tahunnya tahun api, jadi gampang tersulut emosi. Tapi teman-teman di sini kalau misalnya tetap teguh pada prinsipnya, tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif, ya tersulut emosinya ya, bisa direncanakan sebaik mungkin sebenarnya buat teman-teman yang sekiranya pengen mengembangkan potensi diri tuh baik sih di sini gitu. Iya, Kak John Ferdinand. Jadi memang kita harus berpikir positif teman-teman ya. Betul, jadi apapun kejadian yang akan dialami nanti itu harus berpikir positif. Tetap semangat dan tetap berpikir kita harus punya ide-ide yang luar biasa buat menghadapi tahun 2021. Oke, iya. Oke, untuk Kak Soyu mungkin belum dibacain ya, boleh. Saya sudah dibacain sebenarnya. Udah ya, oke, bagus ya, udah. Saya udah dibacain waktu saya sih tadinya nggak nanya perjodohan, cuman dikasih tahu perjodohan saya ternyata banyak yang ini ya. Penggemar kan, iya benar. Kayak si Kosugi juga kan ya waktu itu ya. Iya betul. Nah oke. Jadi masa ke depan, dan teman-teman saya ingatkan lagi, Jeng Rani ini bukan hanya seorang tarot reader ya, dia juga punya istilahnya jasa ya, jasa di bidang event organizer, dan dia sudah melakukan ada exhibition ya, terus habis itu ada semacam apa ya, banyaklah event-event yang memang dilakukan oleh Jeng Rani. Jadi bagi teman-teman yang punya event dan siapa sih yang bisa bantu saya, langsung kontak Jeng Rani. Konsultasi dengan Jeng Rani. Boleh, silakan. Nah, masalah budget itu nanti bisa diomongin langsung dari DM-DM-an atau WA-WA-an
dengan Jeng Rani. Boleh. Pastinya harganya kompetitif ya. Dan pastinya karena udah pengalaman jauh ya, udah berapa lama ya di bidang event organizer? Dari 2011 sih, 2011. Oh, 2011 ya, udah 10 sampai tahun. sekarang. Udah berapa? 10 tahun ya? Iya. Ya, udah 10 tahun, berarti udah pengalamannya, udah makan garamnya udah banyak gitu. Ya, betul. Yang penting jangan makan micin ya, makan garamnya aja. Pusing kalau makan micin. Jadi pengalamannya sungguh luar biasa, bukan hanya sebagai tarot reader. Tarot reader ini sebenarnya hobika atau memang cuman ikut-ikutan atau gimana? Sebenarnya sih panggilan jiwa sih ya. Sebenarnya sih sudah bisa Mbak ya. Saya coba bisa okay. Pakai filter itu. Oke, coba ya. Nah, tuh. Magic. Seru sih mainan filter di sini. Iya. Ada kemarin yang lucu nih yang ini tuh. Waduh. Iya. Coba. Aduh. Sekali lagi deh, saya coba. Oh, enggak. Nah, pakai kacamata aja. Oke, silakan. Iya, jadi untuk kebanyakan sih yang saya pegang exhibition sama launching gitu. Conference oke, terus gathering ya banyak juga gitu. Kan untuk MICE itu kan macam-macam ya. Jadi ada juga insentif dan semacam travel gitu juga bisa kita handle gitu. Sesuai budget aja gitu, budgetnya berapa. Biasanya bintang 5. Ada pengalaman nggak exhibition pertama kali, apakah selalu berhasil atau ada satu kegagalan yang mungkin itu sebagai pengalaman hidup sebelum punya pengalaman banyak? Pernah nggak ngalamin? Iya. Waktu itu kan saya pegang exhibitionnya, saya jadi PIC untuk pameran alat-alat berat ya, mesin-mesin. Nah itu tuh pernah ada insiden ya itu meledak ininya mesinnya. Apa tuh? Serem. Jadi konslet apa gimana ya? Jadi mungkin waktu trial dari connecting ke electricity di central powernya itu mungkin belum ready. Nah, terus ada fluktuasi naik turun arus juga. Nah, itu mungkin belum disesuaikan dari mesinnya karena mesinnya gede banget gitu. Kalau mesin manufakturnya buat pabrik, nah itu dia ada meledak itu, kayak ada ledakan sedikit gitu sih. Itu sih yang cuma oh my god yang jadi yang bikin ngagetin aja gitu. Padahal sebenarnya sih udah dipersiapkan semuanya oleh tim sih, bisa diantisipasi sejauh itu sih waktu itu. Cuman nanti ya akan ada kerugiannya di internal dari perusahaan tersebut karena kan mesinnya ada gangguan kan dalam hal itu, jadinya di situ. Lucu ada topinya ya. Iya. Oke, halo Kak Andi. Iya, tadi ada pertanyaan nih kok. Boleh. Kak Soyu tadi. Devrani mau nanya karir aku 2021. Halo Kak Rian. Silakan. Sambil saya memainkan filter yang Asik. tepat. Ya, silakan. Nah, ini mungkin oke ya. Oke. Ya, itu pas warnanya biru sama kacamata saya. Karena background saya di belakang juga biru nih. Yes, oke. Untuk Kak Devrani, karirnya ini ada sebuah kompetisi. Ini angkanya 5 lagi. 5 tongkat ya, sesuai dengan tahun 2021. Itu banyak kompetisi di sini. Kompetisi angka itu. 5. Ya, karena kan 20, 21, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Nah, ini angka 5 nih. Jadi, buat Kak Devrani, jika ada kompetisi di lingkungan kerja itu wajar ya. Jadi kakak harus bisa mengendalikan diri supaya tidak terkecoh atau tidak langsung meledak emosinya gitu. Karena kalau bisa meledak nanti akan merugikan dirimu sendiri, seperti itu. Harus lebih banyak bersabar, intinya sih kayak gitu. Buat Kak Devrani ya, karirnya seperti itu. Pekerjaan aku gimana? Ini Kak Andi juga nanya. Nah, halo Kak Gabriel. Silakan. Iya, spesial boleh. Buat teman-teman semua yang hari ini, spesial giveaway dari saya nih. Ayo. Asik, apa tuh? Dari Jeng Rani maksudnya. Ya, boleh. Gratis lagi ya. Iya, boleh. Oke.
Tapi aku juga mau disulap dong nanti. Oh, masalahnya saya lagi berdiri. Nanti sambil ini saya coba untuk bermain sulap tanpa menggunakan Asik, alat ya. asik. Ntar kayak kemarin Oke. tuh langsung Iya. langsung dapet uang 100.000. Uang 100.000-nya bisa di-download nanti ya buat teman-teman ya. Mm-mm. Di-download aja. Bisa di-download dan bisa di-print ya. Ya, Pokoknya hari ini hari masing-masing. yang spesial di mana kita bisa memakai filter-filter terserah. Biasanya kita suka lebih formal, ada gambarnya Ya. belakang. Nah, ini kita bisa bersama-sama menggunakan filter ya. Nah, ini juga salah satu ini Kak Soyu. Jadi tadi ya eh salah satu apa ya? Istilahnya positifnya dari sebuah virtual event. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi kan ini fasilitas dari penyedia layanan live seperti ini. Nah, kita harus memanfaatkannya juga gitu. Teman-teman mungkin yang pengen punya acara live yang lucu-lucuan bisa gitu memanfaatkan filter-filter ini ya sesuai dengan tema kalian. Istilahnya seperti itu Nah, ya, betul, Kak. betul. Pak Wanto Chai, nanti saya akan melakukan sulap untuk teman-teman semua yang di sini. Jadi pastikan teman-teman Asik. yang kemarin belum nonton, mungkin saya bisa lakukan hari ini juga, Asik. tapi dengan Boleh, boleh. efek yang lain. Karena Jenglani sudah Asik. tahu ya, kalau jadi Ntar aku diem aja efeknya. ya, jangan. Oke, Oke, nanti Kak saya akan Handi. mencoba melakukan efek sulap untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Jadi Siap, pastikan nonton boleh. terus. Oke. Yes. Buat Bagi Kak teman-teman yang mau Handi. nanyakan pada Jenglani nih, silakan. Ya, ini Boleh untuk di Kak chat. Handi. Oke, pekerjaannya. Oke, pekerjaannya Kak Handi. Ini masih bisa survive di sini. Ini ada Queen of Wands gitu. Jadi ya lumayan lah masih middle gitu. Jalani aja yang saat ini sudah ada di depan mata gitu ya. Disyukurin karena di tengah-tengah pandemi kayak gini ya untuk situasinya yang sangat tidak menentu itu di luar sana memang banyak-banyak saudara kita yang belum beruntung atau lebih lebih apa ya lebih kurang beruntung dari kita. Nah itu kita perlu mensyukurinya karena di sini ada Queen Queen of One jadi lumayan masih bisa survive di sini ya buat Saya Kak boleh nyanyi satu lagu? Kak Handi Wijaya. Bilang apa syukuri ya? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Nah, sekarang Betul, udah yes. udah oke ya? Oke, so far oke sih. Oke. Halo Ya, jadi tadi Kak kedengeran Wanto. nggak tadi? Rani Yang sedang cocok buat saya. Oke, tadi siapa dulu ya? Ada Van Diesel. wah, ini Cocoknya Kim Van Diesel ini seorang tarot kerjaannya juga nih, apa? tarot reader juga, tapi Jawa. Kayak gini, Kak Soyu Nah, saya. Pesan semesta, oke Kak Arul. Sebentar ya, aku oke. setting wifi-nya dulu deh. Nah. Oke teman-teman, sambil nunggu settingan dari Jeng Rani, kita akan bermain dengan sulap. Jadi teman-teman siapkan di kertas, ya, siapkan kertas Anda. Dan saya tidak tahu apapun. Nah ini kemarin saya sudah melakukan sulap dengan tanya mentor, ya. Mungkin ini saya ulang lagi ya. Jadi misalnya Anda memikirkan dari misalnya contoh dari huruf A, B, C, D ya. A, B, C, D, kira-kira Anda memilih sesuai huruf yang Anda suka. Contohnya misalnya A ya. Anda pilih A, Anda pilih B, Anda pilih C, atau pilih D, bebas. Oke. Nah, nanti Jeng Rani akan memilih buat saya nih. Wah, ini Jeng Rani masih loading ya teman-teman ya. Nanti kita akan mencoba untuk memasukkan kembali Jeng Rani ke IG Live kita. Dan kebetulan di sini kita akan tahu bahwa 2021 adalah 2000 yang penuh dengan perjuangan yang luar biasa ya. Karena kita sudah punya peluang di tahun 2020 dan kita tinggal lanjutin aja di tahun 2021 dengan hal-hal yang luar biasa teman-teman. Dan pastinya teman-teman tetap semangat dan tetap melakukan hal yang positif karena hal itu yang akan membuat Anda menjadi maju dan menjadi sukses. Oke. Nah, saya akan panggil lagi untuk Jeng Rani untuk masuk ke IG Live saya.
Ya, kita tunggu. Yes, sudah Oke. masuk. Nah, ini udah lancar, udah bagus, udah keren. Ya, Silakan. saya pakai GSM. Tadinya pakai WiFi agak karena ujian biasanya gitu. Boleh, silakan. Ini ada Silakan pertanyaan. teman-teman teks lagi, ya, gimana? Oke. Ada pertanyaan dari Katan Ruth. Kak, percintaanku di bulan Januari dong, hehe. Wow, Silakan. Januari. Percintaannya Kenapa nggak ya. Februari? Kenapa nggak Februari? Kenapa harus Januari gitu ya? Kayak lagu aja. Lagunya Glenn. 11 Januari boleh. Iya, boleh 11 Januari. Percintaannya, dirimu banyak memberikan harapan-harapan ke beberapa lawan jenis ya di sini. Nah, dirimu harus bisa fokus ke salah satu aja, jangan ke semuanya. Kim Vandisal boleh tulis ketik lagi, chat lagi, Kim. Kim boleh. Iya, tadi aku ketinggalan aku soalnya ya, tadi hilang. Bukan nggak mau dijawab karena sinyalnya, Kim. Iya. Silakan, Kim. Ya lanjut, untuk yang tadi pertanyaan. Siapa? Iya. Jadi pertanyaan tentang percintaan ya. Iya. Jangan. Di bulan Januari pertanyaan. Ya. Ini kan King of Cup. Jangan beberapa lawan jenis kamu berikan harapan di sini ya. Kamu harus fokus pada salah satu dulu gitu. Jangan semuanya dikasih harapan, nanti kasihan kalau kalau ternyata mengharap yang lebih dan ternyata dirimu tidak memberikan harapannya itu kepadanya, seperti itu. Sabar Bang, menunggu antrian. Tunggu. Kira-kira ya. Nanti saya akan jawab juga tuh. Iya, gimana tuh? Katandot tadi, Katandot bilangnya gini, habis putus nih Kak, bingung harus move on apa perjuangin mantan. Sekarang saya mau nanya, udah berapa lama pacaran? Benar. Gitu. Ayo. Udah lama. Sambil nunggu jawabannya, kita langsung ke Kim ya. Tadi Kim nanya apa nih? Kita cek dari atas nih ya. Karani tanya dong, yang cocok kerjaan buat saya apa ya? Kebetulan Kim ini seorang tarot reader Jawa. Ya, dan dia juga seorang YouTuber yang udah terkenal di Purwokerto. Ya. Wow, saya juga ada teman itu yang asal dari sana, tarot reader juga. Nanti boleh kita ngobrol ya, Kak Kim. Iya. Kim Vandisal. Kerjaan apa buat tahun 2021? Kerjaan apa yang cocok dia tahun 2021? Kerjaannya mengusilin orang ya, dengan yang positif. Kerjanya ini aku nemunya adjustment. Jadi ya udah, yang ada pada dirimu potensinya itu dibangkitkan aja gitu. Semuanya itu akan bisa menghasilkan kok. Gak usah khawatir kamu harus menjadi seperti apa. Sebenarnya yang sekarang kamu lakukan itu ya memang udah jadi jalan hidupmu gitu. Karena ada adjustment di sini. Gitu. Nah, tadi seperti statementnya Kak Soyu ya, harus ada action, goal. Aku lupa. Ya, pokoknya dari Magic itu banyak lah, ada goal setting, ya, ada idea, ada collaboration, ya kan? Nah, itu. Ini pokoknya tetap diperjuangin terus talentanya ya. Iya, setuju gitu. Ini Kak Tandot nih bilang, haha kok jadi curcol, jadi harus perjuangin mantan atau move on ya Kak? Nah, makanya saya nanya, tergantung sudah berapa lama Anda pacaran. Nah, nanti Karani akan membantu dengan tarotnya. Karena masih 9 bulan, itu saatnya itu masih sebentar banget. Lebih baik kalau udah 9 bulan harusnya melahirkan ya. Iya. Lebih baik move on. Apakah untuk move on? Oke. Tuh, move on bisa. Kamu memiliki kekuatan di sini untuk move on. Ya, saya sih setuju move on ya. Karena 9 bulan itu belum lama, betul. Saya setuju itu. Betul, iya. Ya. Itu. Kalau Anda banyak penggemarnya, malah lebih gampang lagi. Nggak usah takut masalah move on gitu. Yes, setuju. Yeah. Ada distract kok. Kamu bisa melewatinya dengan baik ya. Makanya tadi TP-TP ke sana sini boleh aja networking, tapi nanti tetapkan satu tujuan, fokus pada seseorang aja gitu. Ini ada Defrani. Kalau aku kerjanya dengerin nyanyian Karani. Oke, silakan nyanyi katanya.
Kalau kalau nyanyi satu lagu ntar ada ininya ya, ada charge-nya. Berbagi bisa pada sesama makhluk hidup. Yes. Makhluk hidup lain misalnya hewan, nah itu bisa juga. Terutama sih yang masih hidup sesama manusia sih, karena kan di tengah-tengah pandemi saat ini tuh memang dibutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak gitu ya. Karena menjalani kehidupan ini sangat berat bagi kita semua di sini. Jadi memang harus saling membantu, bahu-membahu di sini. Ya, kalau saya tambahin Gitu. mungkin kalau kita masih punya orang tua, punya mertua atau siapapun, tetap kita harus hormati ya, apapun itu. Dan kita harus menjaganya sampai, ya istilahnya sampai akhir hayat ya. Yang pastinya kita harus hormati, hargai, dan kita layani gitu. Itu paling penting ya teman-teman ya. Karena dengan kita menghargai, otomatis Tuhan juga melihat gitu. Rezeki pasti akan dilancarkan ya. Banget, ya. Itu memang sudah sangat terbukti. Jadi intinya apa yang kita lepaskan itu yang akan kita terima. Udah itu aja. Iya kan? Soyu ya. Ya, jangan nanti kita langsung aja nih, kita main sulap dulu sebentar dari ABCD ini kata-kata dot. Oke, itu udah jadi. Jadi anggaplah kita langsung aja ya teman-teman semua. Anggaplah saya pilih hurufnya D ya. Huruf D ya. Oke. Semua tolong tulis di kertas huruf D. Ya, tolong tulis di kertas huruf D. Nanti Jeng Rani saya akan transfer di pikiran saya kepada Jeng Rani, ya. Dan Jeng Rani yang akan menebak apa itu, oke? Sudah semua atau sudah katakan ya di sini chatnya? Ya, silakan. Ya atau ya aja. Belum? Ayo silakan. Bagi yang sudah tulis di kertas huruf D, tolong katakan ya aja. Intinya dari sini adalah kita harus saling berbagi, gitu aja. Betul, setuju. Ya, oke, Kak Wanto, sudah ditulis semuanya. Oke, kita tengok. Oke, sudah ya, udah semua ya, udah tulis semua ya. Oke, kita akan bermain beberapa orang saja. Jadi tulis di situ, nanti pikirkan. Jangan nanti sudah ada prediksinya, tolong ditulis dulu prediksinya. Yang sudah saya transfer. Sebentar. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Tulis dulu. Ya. Sebentar, nanti Jeng Rani akan menulis satu nama, ya. Yang teman-teman nanti ketik aja di chat dan dia kertasnya tidak akan berubah. Aku belum nunjukin ya. Belum nunjukin, ya. Tolong ditulis aja. Nah, saya sudah transfer, saya sudah kasih ke Jeng Rani. Oke, sebentar ya. Oh, ada Mr. Brian nih, dari Jawa nih, dari UK mungkin. Halo. Dari Swiss. Oke, sudah ya, Jeng Rani ya? Sudah di sini. Oke, teman-teman yang sudah katakan iya, tolong cari nama negara yang huruf depannya, tutup di badan. Di badannya Jeng Rani, jadi kasih lihat bahwa tidak berubah. Nah, gitu kertasnya ya. Oke. Cari nama negara yang huruf depannya D, tolong diketik sekarang. Langsung aja diketik, jangan nyontek. Langsung diketik aja nama negara yang huruf depannya D, langsung, nggak boleh banyak mikir, langsung. Pokoknya jawaban yang terbanyak itu yang kita ambil. Spontan aja langsung. Kawan nulis apa? Silakan. Langsung biar cepat. Terus Devrani Denmark, terus satu lagi, terus Denmark. Oke, langsung Jeng Rani, udah banyak nih. Kasih lihat. Oke. Aku kasih ke kamera depan ya. Tereng kamera depanku. Ya. Yes, betul. Denmark. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Thank you. Padahal tadi ngasih taunya waktu aku hilang ya tadi ya, live ya. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman tahun 2021 ya, mungkin ada tips dari Jeng Rani untuk kita semua. Ya. Dan sambil bagi yang mau nanya lagi, kita masih ada waktu ya. Saya kasih tahu waktunya. Ya, kita masih ada waktu sekitar 10 menit.
Bukan, 10 menit 9 ya. menit. 9 menit. 9 menit. Ya, maaf yang Arul 961, sorry itu saya yang terbanyak yang kita ambil, Denmark. Asik. Ya, Tadi oke. Kak Natalia pesan semestanya buat Kak Natalia apa ya tadi ya? Mantul, oke. Kita Ya, bisa thank you, sulapkan berarti. Cassandra, thank you. Buat Kak Natalia ini pesannya bisa dibaca. Prosperity, a gift of money is on the way ya. Your income is increasing. Manage your finance with love. Nah, intinya sepanjang 2021 Kak Natalia akan memiliki prosperity yang oke nih selama sepanjang tahun ini. Jadi keuangannya bagus. Ingat jangan lupa berbagi ya dan bisa mengatur keuangannya sebaik-baiknya ya gitu. Semangat buat Mantap, Kak pesan. Natalia gitu ya. Oke. Lanjut pesan leluhur Kak Wanto. Pesan leluhur untuk diriku, oke. Ya, sebentar Kak Wanto, pesan leluhurnya. Pesan leluhurnya buat Kak Wanto adalah adventure. Wow, Kak Wanto harus bisa berpetualang di sini ya. Adventure. Dare to do things differently. Manifest your travel dreams. Move to a new location. Tuh kan dibilangin Kak Wanto pindah, ayo. Biar dapet jodoh harus merantau Kak Wanto. Karena dari ini apa ya, kemarin itu dari bacaan tanggal lahir juga itu indikasinya Kak Wanto harus bisa berpindah gitu, move on untuk bisa mendapatkan jodoh. Ini kan Kak Wanto dalam rangka mencari jodoh juga. Nah itu, misalnya kayak gitu Kak Wanto, ini leluhurnya udah bilang juga loh, mengiyakan loh Kak Wanto ya. Semangat gitu. Terima kasih, Oke, sama-sama. terima kasih. Ini Ya. waktu 46 detik nih kita sudah terlalu istilahnya nggak misalnya nggak terlalu panjang tapi sudah 46 detik. Luar biasa. Yes. Ya. Boleh kalau ada yang mau nanya silakan ya. Jadi teman-teman semua di tahun 2021 ini sebenarnya bisa Anda lakukan dengan cara move on dengan di 2020. Ya. Lakukan yang terbaik dengan belajar banyak ilmu dari teman-teman kita semua yang IG Live bersama-sama teman-teman semua. Boleh, ya, jadi istilahnya ambil yang positif, buang yang negatif ya. Di YouTube Show-nya hanya menggunakan kata-kata yang positif. Jadi satu tadi adalah berbagi, kedua hormati ayah dan ibumu, dan ketiga adalah saling sharing dan kolaborasi. Nah, pastinya teman-teman, banyak teman pasti banyak peluang gitu. Ya, setuju. Semangat gitu. Semangat ya. Nah, ini terakhir nih ada Kak Kim Van Diesel nanya pesan untuk tahun 2021 adalah support, ask for help, get more rest, nurture yourself ya. Jadi untuk mengembangkan diri juga dibutuhkan support dari orang lain. Nah, tadi barusan disampaikan oleh Kak Soyu ya, kita bisa kolaborasi, support dari lingkungan, dari teman. Nah, itu bisa menunjang kreativitas kita juga kan, meningkatkan kualitas diri kita seperti itu. Ya. Devani juga nanya nih, Karani itu oracles-nya sama kayak Sio aku. Hah? Yang apa? Oracle. Sama kayak Sio. Sama kayak Sio. Oh, kuda. Iya, ini unicorn sih. Iya, luar biasa. Jadi intinya teman-teman tetap semangat ya Jeng Rani ya. Ya, semangat semuanya, tetap berpositif ya. Jangan gampang terpengaruh, terutama emosi di sini. Jadi teman-teman bisa mengendalikan diri, kontrol emosi. Kita emosi boleh, cuman jangan sampai over dan meledak seperti itu. Ini terakhir Kak Kim, Kak Tanrut ya. Pesan semestanya adalah delight. Count your blessing and enjoy life. Take pleasure in simple things.
always expect the best. Jadi saatnya dirimu tadi disampaikan, jadi ekspektasinya ya yang baik-baik aja gitu. Yang terbaiknya seperti apa, dijalani, disyukurin, dan dinikmati. Ya nggak, Kak Soyu? Ini sih seperti itu ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Jeng Rani waktunya sudah bersama saya. Ya. Ya, terima kasih Kak Soyu atas undangannya. Jadi, sukses selalu. Jadi pastikan teman-teman yang nonton kali ini Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Saya sekali lagi katakan di YouTube Show, ambillah yang positif, buang yang negatif. Jadi jangan terlalu dibaper-baperin. Karena saya mencoba untuk memberikan informasi yang terbaik buat teman-teman semua. Jadi teman-teman yang mau follow IG-nya Jeng Rani bisa langsung kemana? Tarotnya Jeng Rani, tarotnya underscore, tarotnya underscore Jeng underscore Rani gitu di Instagram. Kalau saya adalah Soyu _Katana. Ya. Sama ini juga Kak Soyu ya, buat subscribe YouTube-nya juga boleh. Nanti silakan kalau ada hal-hal yang pengen disampaikan, kritik dan saran, saya sangat berterima kasih sekali dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan Happy New Year buat semuanya. Selalu bahagia dan saling berbagi. Bye. Thank you Jeng Rani. Thank you banget. Ya, terima kasih. Sukses semuanya. Luar biasa.